Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan mengenai motor DC Sun. Pertama-tama, perkenalkan, nama saya Brian Priyaduta Abidin dengan NIM 4. Saya Alvino Punyatama Putra dengan NIM 01. Saya Biswa Indo dengan NIM 08. Saya Nabila Kimana dengan NIM 18. Saya Fernando Dharma Saputra dengan NIM 11. Berikut adalah presentasi yang akan kami sampaikan. Motor DC Sun merupakan jenis motor DC yang lilitan medannya dihubungkan secara paralel dengan lilitan jangkarnya. Oleh karena itu, kedua lilitan menerima suplai tegangan yang sama. Sehingga motor ini mampu mempertahankan kecepatan induktif meskipun terjadi perubahan beban. Saat motor dihidupkan, arus listrik mengalir melalui stator dan rotor, kemudian menghasilkan dua medan magnet, yaitu medan kutub dan medan jangkar. Motor Sun umumnya memiliki torsi awal yang rendah, tetapi mampu beroperasi pada kecepatan yang konstan. Motor jenis ini banyak digunakan pada pompa sentrifugal, lift, mesin bubut, konveyor, mesin pemintal, dan lain sebagainya. Jadi ini adalah prinsip kerja motor DC Sun. Seperti yang dilihat pada animasi, antara armatur dan sistem medan magnet akan terdapat sebuah interaksi. Jangkar di sini atau armature dan medan magnet saling berinteraksi. Nah, kemudian di sini panah kuning itu menandakan menunjukkan arus masuk ke pengantar, sementara panah ungu itu menandakan arus keluar dari pengantar. Terus pada animasi juga terdapat tanda silang itu menandakan arus masuknya, terus tanda titik biru itu menandakan arus keluar. Pada prinsipnya itu sebenarnya arus masuk akan menimbulkan medan magnet yang berputar searah jarum jam. Kemudian arus keluar menghasilkan medan magnet yang berlawanan arus jarum jam. Arus ini mengalir melalui kumparan medan. Separuh flux putar yang dihasilkan oleh konduktor A akan menghasilkan flux utama di bawah kutub N. Bagian flux lainnya berputar dan membantu flux utama sehingga flux tersebut mendarat di sebelah kanan kutub N atau konduktor A. Dapat dilihat juga pada animasi. Kemudian, pada konduktor B, separuh kanan flux yang berputar berlawanan arah dengan garis flux utama di bawah tiang. Sedangkan separuh kiri flux yang berputar membantu flux utama di bawah kutub S. Hal ini menyebabkan garis flux di sebelah kanan tiang S menjadi lebih tipis dan garis flux di sebelah kiri tiang S menjadi lebih padat. Dapat dilihat juga pada animasi. Kemudian dapat dilihat pada animasi, garis flux yang padat bertindak seperti karet yang menegang atau fleksibel dan cenderung menggerakkan konduktor jangkar ke arah berlawanan jarum jam. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang DC Sun, rangkaian ekuivalennya. Dalam rangkaian ekuivalen DC Sun terdapat dua bagian yang penting, yaitu field winding atau lilitan medan dan armatur atau bagian jangkar. Pada bagian lilitan medan dihubungkan secara paralel dengan armatur dan memiliki resistansi medan yaitu RF. Terdapat arus medan IF dan field windingnya sendiri di sini LF. Untuk pada bagian jangkar sendiri terdapat resistansi armatur atau RA, arus armatur atau IA, dan back EMF atau EA. Kemudian pada bagian paling kiri terdapat terminal tegangan untuk plus dan minus. Untuk persamaan rumus pada motor DC Sun terdapat arus total. Untuk menghitung arus total, yaitu IL sama dengan IA plus IF atau arus armatur plus arus medan
Kemudian untuk persamaan tegangan pada armatur, di sini back EMF atau EA ditambah dengan arus armatur dikalikan resistansi armatur. Kemudian untuk tegangan pada lilitan medan, di sini V sama dengan arus pada medan dikalikan resistansi pada medan. Dalam rangkaian ini ditunjukkan juga bahwa lilitan medan dan armatur mendapat tegangan yang sama, sehingga karena keduanya terhubung secara paralel. Oleh karena itu, motor DC shunt cenderung mempertahankan kecepatan yang konstan karena medan magnetnya stabil dan menghasilkan torsi yang lebih besar. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang kelebihan dan kekurangan dari motor DC shunt. Yang pertama, untuk kelebihan dari motor DC shunt yaitu memiliki kecepatan relatif konstan pada berbagai beban. Yang kedua, motor ini mudah dikendalikan kecepatannya secara manual maupun otomatis menggunakan sistem kontrol. Yang ketiga, motor ini lebih stabil dan responsif untuk aplikasi presisi seperti mesin perkakas. Yang keempat, motor ini cocok untuk pengaturan kecepatan tertutup atau closed loop system. Dan selanjutnya untuk kekurangan dari motor DC shunt ini, yang pertama, torsi awal atau starting torque lebih kecil dibanding motor DC seri. Yang kedua, motor DC shunt ini kurang cocok untuk beban berat atau berubah-ubah secara drastis. Yang keempat, motor ini boros energi saat bekerja pada beban berat. Dan yang terakhir, motor ini tidak cocok untuk aplikasi traksi seperti kereta atau kendaraan berat. Jadi kesimpulannya, motor DC shunt ini sangat cocok digunakan untuk aplikasi yang membutuhkan kecepatan stabil dan kontrol yang presisi. Tapi untuk beban berat atau aplikasi yang butuh torsi besar di awal, motor ini bukanlah pilihan yang ideal. Di sini terdapat perbedaan utama antara motor DC seri dan motor DC shunt. Perbedaan pertama pada motor seri, lilitan medan dihubungkan secara seri dengan armatur, sedangkan pada motor shunt, lilitan medan dihubungkan secara paralel dengan armatur. Yang kedua, pada arus medan. Motor seri pada arus medan berubah sesuai dengan beban. Semakin besar beban, semakin besar arus. Sedangkan pada motor shunt, arus medan tetap konstan terlepas dari beban. Yang ketiga, ada karakteristik kecepatan. Kecepatan pada motor seri menurun seiring dengan meningkatnya beban. Sedangkan pada motor shunt, kecepatan tetap hampir konstan meskipun beban berubah. Yang keempat, motor seri memiliki torsi awal yang tinggi, yang berguna untuk menggerakkan beban berat. Sedangkan motor shunt memiliki torsi awal yang lebih rendah dibandingkan motor seri. Yang kelima, ada kontrol kecepatan. Kecepatan pada motor seri dapat dikendalikan dengan mengubah tegangan suplai. Sedangkan pada motor shunt, kecepatan dapat dikendalikan dengan mengubah arus medan. Perbedaan selanjutnya pada fitur efisien. Motor seri kurang efisien pada kondisi beban ringan, sedangkan motor shunt lebih efisien dalam berbagai kondisi beban. Pada pengaplikasiannya, motor seri digunakan ketika dibutuhkan torsi awal yang tinggi, seperti pada derek atau lift. Sedangkan motor shunt digunakan untuk aplikasi kecepatan konstan seperti kipas angin, blower, dan mesin bubut. Untuk resiko beban berlebih, motor seri lebih rentan terhadap panas berlebih saat beban ringan karena arus yang tinggi. Sedangkan motor shunt lebih kecil kemungkinannya mengalami panas berlebih karena arus medannya konstan. Dan yang terakhir, pada arus starting. Motor seri memiliki arus awal yang tinggi karena lilitan medan terhubung langsung dengan armatur. Sedangkan motor shunt memiliki arus awal yang lebih rendah dibandingkan motor seri. Terima kasih telah mendengarkan presentasi kami mengenai motor DC shunt. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.